Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri, PPLN. Total keseluruhan suara sah nasional sebanyak 164.227.475 suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional. Pasangan Prabowo Gibran pun unggul di 36 provinsi. Sedangkan pasangan Anies Cak Imin unggul di 2 provinsi lainnya. Dengan demikian, KPU menyatakan pasangan calon Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Berikut perolehan suara nasional Pilpres 2024. Anies Cak Imin 40.971.906 suara. Prabowo Gibran 96.214.691 suara. Ganjar Mahfud 27.004.878 suara. Satu hal yang menjadi fenomena menarik menuju pemilu 2024 serentak pada tanggal 14 Februari tahun 2024, dominasi generasi muda sebagai pemilih dalam pesta demokrasi. Bayangkan, dari 204.807.222 orang yang punya hak pilih, 55% atau sekitar 114 juta diantaranya adalah suara Gen Z dan milenial. Itu artinya, suara kita, suara anak muda, bakal punya kekuatan super besar dalam menentukan masa depan negara Indonesia. Keterlibatan generasi muda dalam pemilu bukan sekadar angka-angka partisipasi, melainkan sebuah sinyal perubahan yang berpotensi membawa angin segar dalam kancah politik nasional. Menimbang visi serta misi dari calon-calon yang berdiri di depan kita, memastikan bahwa mereka bukan hanya sekedar wajah di baliho, tapi juga pembawa perubahan yang didambakan untuk Indonesia. Ini tentang memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar, jujur, dan adil, menjamin bahwa setiap suara, terutama suara generasi muda, dihitung dan memiliki dampak. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, penting untuk memahami bagaimana generasi muda, yang menjadi harapan baru dalam kancah politik, melihat dan berinteraksi dengan dunia politik. Sebuah survei yang dilakukan oleh Katadata pada Oktober tahun 2023 memberikan gambaran menarik tentang perspektif anak muda terhadap politik. Dengan 1.005 responden yang terlibat, hasil survei ini mengungkap beberapa temuan penting. 59,8% anak muda memiliki ketertarikan terhadap dunia politik. Dari survei tersebut, terungkap bahwa mayoritas anak muda memiliki ketertarikan terhadap dunia politik. Bentuk ketertarikan mereka beragam. Beberapa mengikuti perkembangan berita politik, berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan, memberikan dukungan kepada kampanye partai atau politisi tertentu, berambisi menjadi bagian dari suatu partai politik, bahkan ada yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai legislator, nyalek. Mencoblos jadi bentuk partisipasi politik yang utama. 87,2% responden menyatakan bahwa bentuk partisipasi politik yang paling banyak dilakukan adalah mencoblos saat pemilu. Partisipasi ini menunjukkan bahwa, di tengah kemajuan teknologi dan informasi, mencoblos masih dianggap sebagai tindakan paling konkret dan signifikan dalam berpartisipasi secara politik. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri Hashim Asyari terlihat begitu emosional saat membacakan keputusan KPU terhadap penetapan hasil pemilu 2024, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, dengan suara bergetar. Lantas hal tersebut menjadi perhatian netizen, berikut adalah beberapa respon pro dan kontra dari netizen saling berbalas di media sosial.
Berikut adalah respon dari mantan presiden kita, Presiden 2 periode dan sekaligus Purnawirawan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY memberikan respon dan sempat meneteskan air mata. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemilu 2024 yang berjalan dengan damai dan aman menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara besar. Menurut Airlangga, kondisi di masyarakat pada pemilu kali ini relatif lebih aman dan tenang dibandingkan perhelatan sebelumnya. Saya lihat saat berkeliling ke berbagai tempat, di sana relatif aman, jadi tidak ada hal-hal ekstrim yang muncul dari pemilu, katanya. Airlangga pun berharap situasi aman, damai, dan tertib tersebut dapat terjaga hingga proses perhitungan suara. Meskipun ada perbedaan pilihan, ia menyatakan bahwa hal tersebut perlu disikapi sebagai hal yang wajar dan diselesaikan hanya dengan mekanisme pemilihan. Itulah informasi dari peresmian pernyataan KPU dalam Pilpres 2024 bahwa pemenangnya adalah Prabowo dan Gibran. Apakah kamu salah satu yang memilih Prabowo dan Gibran? Atau telah memilih yang lain? Terlepas dari perbedaan pilihan, demi kemajuan bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita selalu mendukung dan kompak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ini semua demi generasi penerus kita di Indonesia. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ikuti terus video-video dari Tagar Info, agar kamu dapat mengenal pengetahuan berharga Nusantara.